Latar belakang, sekolah sudah seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya pembiasaan baik atau budaya positif. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Untuk itu, menciptakan lingkungan positif diperlukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberi murid kesempatan dan kebebasan dalam proses belajar. Dengan ini pula, murid akan belajar bertanggung jawab dari kesalahan yang telah mereka perbuat dan menemukan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan mewujudkan budaya positif yaitu yang pertama, membentuk keyakinan kelas, lalu menumbuhkan atau menanamkan budaya positif melalui keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur yang pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, guru dan peserta didik saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif secara konsisten. Selanjutnya, peserta didik mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah murid memiliki karakter kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, memberi penjelasan pada peserta didik tentang keyakinan kelas. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama dan mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian melakukan diseminasi budaya positif pada warga sekolah, guru, dan peserta didik. Selanjutnya, melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan kontinu. Yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi pelaksanaan setiap bulan. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan semua warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif secara konsisten. Yang kedua, kerjasama dari wali murid untuk melaksanakan budaya positif di rumah. Yang ketiga, alat dan bahan, PowerPoint tentang budaya positif, laptop, proyektor, post-it, double tape, kertas, spidol, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah cara menjalankannya, yaitu dengan menjalin komunikasi bersama pada sekolah dan semua warga sekolah, serta meminta dukungan dalam rangka menyiapkan perancangan dan strategi yang efektif agar dapat membantu pembentukan budaya positif murid menjadi sebuah keyakinan untuk mencapai arah dan tujuan yang kita impikan. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Diki, terima kasih atas waktu dan visi yang diberikan kepada saya dan juga kepada rekan-rekan semua yang berkenan untuk mendengarkan saya sedikit berbicara di sini. Oke, di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Ya. Budaya positif itu adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma
tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki sesuai perilaku yang diharapkan oleh kita ya sebagai guru. Jadi kita di sini mengubah cara berpikir kita, gitu loh, bahwa kontrol itu bukan ada di dalam diri guru, tapi ada di dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini nanti sebenarnya budaya positif ini juga akan ada di kurikulum merdeka. Ya kebetulan kita kan belum sekarang. Ya jadi kemarin saya dapat teman diskusi teman saya di Jogja itu sudah ada kurikulum merdeka yang mereka sudah mengikuti belajar merdeka. Itu ada aksi-aksi nyatanya mirip-mirip seperti ini. Jadi nanti ada upload-uploadannya hampir sama seperti ini. Jadi untuk guru penggerak ini di modul pertama itu berisi tentang kurikulum merdeka, filosofi pemikiran Ki Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir ini budaya positif. Jadi nanti di kurikulum merdeka itu kita akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi yang diharapkan nanti ada 6 karakter itu di murid-murid kita. Nah, perubahan paradigma budaya positif itu menurut Dr. William Glasser adalah kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi. Ya, miskonsepsi berarti konsep yang salah selama ini gitu ya. Yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berpendapat bahwa kita lah yang harus mengontrol murid. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita beranggapan bahwa kita memaksakan sesuatu yang positif itu baik untuk mereka gitu. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, dari salah. Ketika kita membuat orang merasa bersalah, biasanya dia ada rasa iri, dendam, ya, dan juga rendah diri. Biasanya kepercayaan dirinya justru akan hilang. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sering memaksa murid kita harus begini, harus begitu untuk mengikuti peraturan. Itu paradigma